Bagaimana dengan undangan yang diundang tersebut di tempat yang kita makan tapi tidak disediakan bangku untuk duduk di makanan tersebut? Ini termasuk kemungkaran atau tidak? Termasuk kemungkaran atau tidak? Kita diundang nih, ketika kita datang, sajian makannya luar biasa. Tapi ketika kita ngambil makanan, tidak ada tempat duduk kecuali hanya hitungan jari. Sedangkan yang datang itu ratusan orang. Tempat duduknya hanya sekitar 2-30 porsi saja yang bisa ditempatin. Bagaimana hukumnya? Apakah ini termasuk kemungkaran yang membuat kita tidak wajib untuk hadir? Apa hukum makan berdiri? Hukum makan berdiri? Berdosa atau tidak berdosa? Khilaf para ulama. Ada ulama mengatakan makan dan minum berdiri tidak mengapa. Tidak mengapa. Ada ulama mengatakan haram. Namun saya lebih cenderung kepada pendapat ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh jika dia mampu untuk melakukannya duduk. Misalnya dia sebenarnya bisa melakukan makan itu dalam keadaan duduk, tapi dia tetap makan dalam keadaan berdiri, maka hukumnya di saat itu dia makruh, tercela perbuatannya. Nah sekarang makan di acara walimahan, ada kemungkinan bagi kita untuk duduk atau tidak? Sulit. Kenapa? Karena dia di acara di gedung. Kalau disediakan tempat duduk akan makan tempat. Maka dibuatlah acara itu, setelah acara tersebut tidak ada tempat duduk supaya tidak makan tempat. Lalu kita terkadang yang baru ngaji, wah ini kemungkaran, tidak boleh makan berdiri. Ada hadis larangannya. Tapi kita tidak baca hadis seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya kami dulu, berarti di zaman Rasulullah SAW, ala ahdi Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW, kami minum itu berdiri, kata Ibnu Umar. Bahkan kami makan dalam keadaan jalan, kata Ibnu Umar di saat itu. Nah hadis ini digabungkan dengan hadis pelarangan, maka keluarlah sebuah hukum menjelaskan kata para ulama, hukum makan dan minum makruh jika kita mampu untuk melakukannya duduk. Nah kata para ulama, makruh, hukum makruh ini bisa hilang kapan? Di saat kita butuh. Contoh, menghadiri acara pernikahan, ini adalah acara yang dibutuhkan untuk kita hadir. Dan untuk memakan makanan tersebut, ini juga adalah sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena dari rumah kita udah nggak makan, kemudian sampai di sana kita lapar, lalu kita melihat ada orang yang mengundang kita. Kalau kita tidak makan, nanti tersinggung yang mengundang. Berarti kan ini kan kebutuhan untuk makan. Sedangkan kalau kita makan, posisinya kita berdiri, hukumnya makruh. Kata para ulama, hukum makruh ini bisa hilang kapan? Di saat kita membutuhkannya. Contoh, kalau kita ingin minum nih, sebenarnya kita mampu untuk duduk, tapi ketika kita ingin minum di saat itu kita butuh cepat waktunya. Misalnya kita takut ketinggalan bis, kita takut ketinggalan kereta, minuman ada di tangan kita, ya udah kita minum, langsung minum, kemudian tidak harus duduk, takut tertinggal. Kata para ulama tidak mengapa, karena di saat itu butuh. Jadi makruh itu hilang karena kebutuhan. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-hajatu tubihul makruhat. Ini kaidah para ulama mengatakan al-hajatu tubihul makruhat. Hajat, kebutuhan itu membolehkan hal-hal yang makruh. Contoh, berzikir, kata para ulama, mengucapkan bismillah di dalam toilet, itu hukumnya berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Ulama ada yang mengatakan makruh. Kita ambillah pendapat pertengahan, yaitu makruh. Namun kita ingin berwudu di dalam toilet, kita akan baca bismillah. Nah pertanyaannya, membaca bismillah itu sebuah kebutuhan atau tidak ketika ingin berwudu? Tetapi dalam toilet, hukum membaca, berzikir, menyebut nama Allah dalam toilet, hukumnya apa? Makruh. Nah makruh itu bisa hilang kapan? Ketika kita membutuhkannya. Inilah yang dimaksud oleh para ulama. Sebagaimana
darurat membolehkan yang haram. Makanya kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang haram. Kalau kita dalam keadaan darurat ini posisinya adalah di atas kebutuhan. Kita butuh, di atasnya lagi adalah darurat. Darurat ini akan membolehkan yang haram. Contoh, daging babi haram. Tapi saat itu kita betul-betul darurat, harus memakannya. Maka yang haram tadi menjadi boleh karena dia darurat. Nah, di bawah darurat itu adalah hajat. Hajat ini akan membolehkan sebuah hal yang makruh. Baik, kita anggaplah makan berdiri, minum berdiri adalah perbuatan yang makruh, dicelah dalam Islam. Tapi di saat itu kita butuh untuk melakukannya. Maka makruh ini hilang, status hukumnya hilang. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Waduh, saya hadir di undangan pernikahan yang tidak disiapkan makanan dan minuman dalam keadaan posisi duduk. Bagaimana ini? Dia makan agak kurang selera. Diambil yang makanan-makanan ringannya saja. Kenapa? Karena kalau makanan-makanan ringan, ada ulama mengatakan boleh berdiri, berjalan pun boleh. Enggak mesti harus duduk kalau makanan-makanan ringan. Repot juga kalau kita makanan-makanan ringan harus duduk. Kita ingin makan permen, duduk dulu. Repot. Jadi kalau makanan-makanan ringan kata para ulama, tidak mengapa dia sambil jalan, dia sambil berdiri, tidak mengapa. Jadi tidak mesti juga kita harus terlalu kaku. Artinya makanan ringan pun kita duduk. Nanti kalau makanan ringan yang berupa seperti makanan cemilan-cemilan itu akan merepotkan kita untuk memakannya. Nah, ini kata para ulama.